Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DM, kembali lagi di Dapur Mahes ya. Beberapa hari lagi menuju puncak lebaran ya. Siapa yang belum bikin kue nastar ini benar-benar ekonomis, bikinnya gampang banget, mudah banget. Ini aku pakai oven tangkring dan rasanya itu ngeprul, lembut pokoknya. Yuk simak aja ya resepnya sampai selesai. Dan ini bahan-bahannya ada royal palmia dan blue band serbaguna dan tepung kunci biru. Ini aku menggunakan nanti setengah saja. Dan selai nanas ini aku buat sendiri homemade. Dan susu bubuk, tepung maizena, gula halus, dan 1 saset vanili. Bisa juga menggunakan vanili yang cair. Dan ini nanti aku timbang dulu ya. Di sini aku menggunakan hanya 600 gram saja. Ini aku timbang dan aku masukkan setengah saja. Dan di sini nanti tepungnya aku mau kukus dulu sebentar, dan ini tipsnya supaya nastarnya itu lebih ngeprul dan lebih lembut ya, dan lebih awet. Dan kira-kira ini seperti ini 600 gram. Dan ini langsung aku mau kukus sebentar saja. Ini aku udah panaskan kukusan sebelumnya dan seperti ini ya, menggunakan kain bersih. Dan ini aku tutup supaya nanti airnya itu tidak menetes. Dan ini aku tutup, aku kukus sebentar saja, hanya 5 menit. Dan ini tepungnya setelah 5 menit aku kukus, ini agak bergerdil ya. Ini harus disaring seperti ini. Ini aku saring supaya nanti itu tidak bergerdil atau lebih lembut. Ini aku saring sedikit demi sedikit semua supaya hasilnya itu lebih lembut dan lebih halus ya pada tepungnya. Kenapa di sini aku kukus pada tepungnya ya, supaya nastarnya nanti itu lebih ngeprul dan lebih lembut dan lebih awet untuk disimpan untuk beberapa hari. Dan yang pasti matangnya itu bakal sempurna. Dan setelah selesai, ini aku ke step selanjutnya ya. Ini aku udah siapkan baskom dan yang aku masukkan royal palmia. Ini menggunakan 200 gram ya royal palmia. Dan masukkan juga blue band serbaguna 200 gram. Di sini ekonomis banget ya. Di sini aku menggunakan hanya blue band dan royal palmia. Dan tambahkan gula halus, susu bubuk. Di sini aku menggunakan dankau, garam setengah sendok teh, dan vanili. Dan aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata seperti ini. Dan tidak lupa masukkan kuning telur. Di sini aku menggunakan 4 kuning telur ya. Dan aduk-aduk kembali, ratakan sampai semua tercampur rata sempurna. Ini sampai benar-benar halus saja ya. Sampai benar-benar tercampur rata saja. Dan seperti ini kira-kira teksturnya udah lembut, ini udah tercampur rata semua. Dan lanjut ini aku masukkan tepung tadi yang udah diayak ya. Ini bertahap. Dan aduk-aduk kembali. Dan masukkan kembali setengah tepungnya. Dan ratakan kembali. Ini supaya nanti tidak bergerendil ya. Masukkan bertahap, secara bertahap. Dan ini aku masukkan kembali tepungnya. Dan ratakan, aduk kembali. Dan terakhir ini aku masukkan semua tepungnya. Dan tidak lupa tambahkan tepung maizena supaya lebih sedikit renyah. Dan aduk-aduk kembali, ratakan sampai benar-benar tercampur rata dan halus. Dan seperti ini ya kira-kira. Di sini aku akan menggunakan tangan yang sudah bersih ya. Ini aku ulangin sebentar saja supaya bisa dirasa lebih halus atau lembut ya. Seperti ini ya kira-kira, sudah lembut dan halus. Ini siap untuk dipulung. Dan ini aku pulung ya. Ini aku menggunakan 1 sendok teh cetakannya supaya lebih mudah dan gampang. Ini aku pulung-pulung dan aku tekan seperti ini ya. Dan ini aku menggunakan
Dan di sini aku menggunakan tusuk gigi ya. Ini aku masukkan 1 butir selai nanas dan ini aku tutup seperti ini ya kira-kira, dan aku pulung-pulung sampai benar-benar halus dan tidak ada yang retak ya, seperti ini. Aku selai nanasnya ini aku buat sendiri, homemade ya. Dan taruh pada loyang yang telah aku olesi margarin seperti ini. Dan lakukan hingga semua adonan selesai. Dan ini nastarnya yang udah selesai ya. Di sini untuk adonan nastar dan selai nanas tidak aku timbang ya, hanya aku kira-kira saja. Dan tadi aku timbang satunya itu total 13 gram. Dan untuk dikira-kira untuk selai nanas 4 gram dan untuk adonan nastar 9 gram. Dan ini untuk adonan yang sudah selesai, ini kira-kira jadi 3 loyang ya, siap untuk dipanggang. Dan step selanjutnya di sini aku menggunakan tatakan oven tangkring ya khusus. Dan di sini aku menggunakan merek Hog oven tangkring. Dan ini aku panaskan dulu ya. Dan setelah panas ini aku masukkan per loyang. Ini aku masukkan 2 loyang saja. Aku masukkan 1 dan aku masukkan 2 di tengah dan di atas. Dan tutup. Untuk tipsnya, bila menggunakan oven tangkring merek Hog seperti ini ya, ada lubangnya seperti ini aku tutup dulu ya lubangnya. Panggang menggunakan api kecil selama 10 menit. Dan sembari menunggu, di sini aku membuat olesan nastarnya ya untuk nanti. Di sini aku menggunakan 2 butir kuning telur dan 2 sendok makan minyak goreng. Dan sedikit ini adonan nastar tadi ya, supaya tidak terlalu cair ya, dan kuningnya itu lebih alami. Dan bisa juga menggunakan pewarna kuning telur ya. Ini ratakan sampai benar-benar semua tercampur rata dan halus ya. Dan seperti ini aku sisihkan dulu. Dan step kembali ke pemanggangan selanjutnya. Dan ini setelah 10 menit ini aku buka ya. Dan ini aku akan bolak-balik ya supaya matangnya itu lebih merata. Yang atas akan aku taruh di tengah dan yang tengah akan aku taruh di atas. Ini aku bolak-balik seperti ini. Di sini harus menggunakan api yang kecil ya supaya matangnya itu merata dan tidak gosong bawahnya. Dan aku tutup kembali. Ini untuk lubangnya setelah 10 menit tadi ini aku buka full ya supaya matangnya itu lebih merata ke atas. Dan panggang kembali selama 30 menit. Dan ini nastarnya setelah 30 menit ya. Ini aku matikan kompor dulu dan ini aku sisihkan. Aku dinginkan dulu baru nanti aku oles. Dan setelah dingin ini aku oles satu persatu menggunakan olesan tadi ya. Untuk nastarnya aku hanya oles 1 kali saja dan ini harus benar-benar dingin supaya nastarnya itu tidak retak nantinya ya. Dan setelah semua dioles, ini langsung aku masukkan ke dalam loyang tadi dan aku panggang kembali. Dan maaf ya untuk olesan yang setelah selesai tadi tidak aku video. Setelah semua selesai dioles, ini aku panggang kembali selama 12 menit. Tidak lupa menggunakan api kecil saja ya. Dan per 6 menit harus dibolak-balik ya supaya matangnya itu merata. Setelah 6 menit ini aku buka dan aku akan bolak-balik supaya matangnya itu merata sempurna. Yang atas aku taruh ke tengah dan yang tengah aku taruh ke atas seperti ini. Dan tutup kembali panggangan terakhir selama 6 menit menggunakan api kecil ya. Dan ini setelah 6 menit ini aku matikan kompor dan sudah matang sempurna ya. Dan ini aku biarkan sampai benar-benar dingin. Dan ini untuk sebagian hasilnya ya, ini aku pindahkan ke tempat yang bersih ya. Ini sudah benar-benar matang sempurna ya. Untuk nastarnya itu bawahnya itu harus benar-benar coklat. Setelah selesai ini aku biarkan sampai benar-benar dingin. Dan ini untuk hasilnya, ini udah dingin ya, benar-benar glowing dan mulus sempurna. Dan teksturnya itu lembut dan ngeprul banget. Dan dalamnya itu full selai nanas ya. Dan untuk hasilnya ini jadi banyak banget. Di sini aku menggunakan 600 ml toples bening ya. Ini semua jadi 3 toples lebih full.
Dan aku masukkan toples satu persatu dan siap untuk disajikan untuk lebaran nanti. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti dan menyimak video aku sampai selesai. Tidak lupa sematkan like, comment, and subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan semoga resepku kali ini bermanfaat ya. Dan salam sehat untuk teman-teman semuanya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel Dapur Mahes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.